فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia hanya ini nih. Hanya ini. Allah sebutkan 5 dalam ayat ini. Yang pertama, la'ibun, permainan. Allahu Akbar. Kalau orang sudah bermain, biasanya lanjut yang kedua. Makanya Allah lanjutkan, la'ibun wa lahwun. Lahwun itu melalaikan. Sesuatu yang melalaikan dari kewajiban, itu lahwun. Biasa diartikan melalaikan atau senda gurau. Kalau orang sudah bermain dengan permainannya, biasanya dia lupa akan kewajibannya. Tentu punya anak. Ketika sedang bermain, lupa biasa kewajibannya itu. Lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, lupa ini, lupa itu. Manusia ketika sedang bermain nikmat dengan dunianya, biasanya lupa tujuan Allah ciptakan dirinya di atas muka bumi ini untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa itu, ayat itu biasanya itu. Ketika dia sedang asyik luar biasa bermain dengan dunianya. La'ibun wa lahun. Permainan melalaikan. Wazinah, perhiasan. Yang ketiga. Yang pertama kali dilihat, menyilaukan mata kita. Itu dunia tuh. Pertama kali kita ngelihat, takjub luar biasa. Lama-kelamaan apa? Bosan. Ada masa waktunya seseorang menikmati dunianya, tapi ada masa waktunya selesai. Muaqqat. Ada masa tenggang waktunya, enggak unlimited. Betul ya? Ada kadar luasanya dunia tuh. Pertama kali ngelihat emas, permata, berlian, zamrud. Wah luar biasa, menyilaukan mata, bagus. Tahun depan, keluar yang baru lagi, mau yang baru lagi. Itu dunia tuh. Zinah, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Itu dunia, isinya dunia tuh. Jamku keren, mobilku luar biasa, bagus. Rumahku gedong. Apa lagi tuh? Hah? Bajuku bisa pakai sendiri, bisa ada nggak? Nggak ada. Bajuku mahal, sendalku luar biasa. Itu dunia, saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megahan di antara kalian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk lubang kubur, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wa takatsuru fil amwali wal aulad, yang kelima, saling memperbanyak. Allah sebutkan di sini memperbanyak 2 di sini, memperbanyak harta dan anak. Bukan berarti dalam ayat ini nggak boleh seseorang memperbanyak harta dan anak. Bukan itu maksudnya, tidak. Tapi dalam ayat ini Allah ingin menyebutkan hakikat dunia cuma ini loh. Nah, ini permainan, melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling berbangga, bermegah-megahan, dan saling memperbanyak di antara kalian. Contoh memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Sebagaimana air hujan yang turun. Ketika air hujan itu turun, menumbuhkan tanaman yang hijau. Para petani ketika melihatnya takjub dengan tanaman tersebut. Tapi ternyata enggak lama tanaman itu menguning, hancur. Lihat dunia. Betul ya? Pertama melihatnya petani, wah takjub, bagus, menguning, hancur. Itu dunia tuh. Dan ini hebatnya uslubul Quran, gaya bahasa Al-Quran. Ketika Allah sebutkan dunia, pasti Allah ingatkan tentang akhirat. Untuk melihat semua ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan dunia, insya Allah dalam ayat itu Allah ingatkan akhirat. Contohnya ayat ini. Di ujung ayat ini Allah mengatakan, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratan minallahi wa ridwan. Dan di akhirat hanya ada 2. Nggak ada yang ketiga. Azab yang sangat keras itu berupa neraka Allah Azza wa Jalla, atau karunia dan juga ampunan Allah Azza wa Jalla berupa surga Allah. Hanya 2, nggak ada yang ketiga. Kita yang milih. Dan Allah mengulang lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Lihat ayat ini yang saya katakan tadi, ayat yang sangat menyikap tabir bagaimana hakikat dunia yang sebenarnya. Maka kalau hati kita sedang cinta-cintanya kepada dunia, muyul kecenderungan hati kita lagi luar biasa kepada dunia, sering-sering baca ayat ini. Sering-sering tadabburi ayat ini dengan baik.
Karena seseorang yang mencintai dunianya berlebihan sama seperti seseorang yang meminum air laut. Air laut itu tidak akan menghilangkan haus dahaganya, yang ada memadaratkan dirinya. Na'udzubillah, mati. Sama seperti ketika orang mencintai dunia berlebihan luar biasa, tanpa dia sadari mematikan hatinya. Yang pertama, agar zuhud kepada dunia, kita wajib mengetahui apa hakikat dunia yang sebenarnya. Sehingga sikap kita bisa benar tuh kepada dunia. Karena mengetahui hakikat sesuatu menjadikan sikap kita benar kepada sesuatu tersebut ketika kita bersikap. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat zuhud yang kedua. Hendaklah seorang muslim meyakini bahwa di belakang dunia ada negeri yang abadi. Akhirat. Allahu Akbar. Hendaklah seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya bahwa di belakang dunia ini itu ada negeri yang lebih kekal, lebih baik, lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Itu akhirat Allah tabaraka wa ta'ala, negeri yang abadi. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik dan lebih kekal. Dan gak ada perbandingan dunia dengan akhirat, itu jauh banget ya kawan. Tapi yang jadi masalah adalah akhirat itu bisa diyakini cuma dengan satu cara, ilmu. Beda dengan dunia, bisa diyakini dengan 3 cara, ilmu, melihat, merasakan. Betul? Antum punya uang sama gak punya uang, beda gak? Jujur aja, jujur, Masya Allah, betul ya? Beda betul ya? Di dompet kita tebel sama dompet kita gak tebel, beda gak? Beda, kenapa? Kita berilmu, kita melihat, kita merasakan. Itu dunia tuh. Dunia depan mata kepala kita hijau, nikmat, bagus, luar biasa. Kita juga berilmu tentang dunia, kita merasakannya. Akhirat gak pernah kita ngerasain. Pernah masuk surga, neraka? Gak pernah. Ngelihat? Gak pernah. Beda sama Nabi. Nabi pernah melihatnya, diperlihatkan oleh Allah. Bahkan Nabi pernah masuk ke dalam surga Allah ketika Isra dan Mi'raj. Betul ya? Maka ya, keyakinan Nabi, iman Nabi, takwa Nabi pasti lebih beda dengan kita. Karena keyakinannya 3 tuh, ilmu, melihat, merasakan. Tinggal 1, ilmu. Berilmu tentang akhirat setengah-setengah. Bukan setengah udah bagus, Masya Allah, 1/8 guys, subhanallah. Bagaimana kita bisa lebih yakin 1/3, bahkan satunya mungkin setengah atau 1/4 dibanding 3. Kan jelas, kalah telak. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran jelas wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik, lebih kekal bagi kalian. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu jelas lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wallahi, demi Allah kata Rasulullah. Rasul bersumpah, lo bayangkan. Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, kecuali laksana seorang di antara kalian mencelupkan jarinya, wa asyara bisabbabah, kemudian Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Fil yammi falyanzur bima tarji', tidaklah dunia dibandingkan akhirat laksana salah seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan, kemudian dia angkat. Apa yang tersisa di ujung jarinya tersebut, itu perbandingan dunia dengan akhirat yang lautan luar biasa luas. Bayangkan luar biasa. Allahu Akbar. Gak main-main loh, Rasul SAW memberikan perbandingan yang main-main. Engkau celupkan jari tengahmu, bukan jari 5-5-nya loh, 1 aja. Kemudian engkau angkat. Apa yang tertinggal di jarimu itu di dunia, dan apa yang ada di dalam sungai atau lautan tersebut itu akhirat. 1. Kemudian perumpamaan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk. Ini yang kedua nih, perumpamaan kedua nih. Seberat sayap seekor nyamuk. Maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang kafir. Maksudnya apa? Karena dunia tidak berharga dalam pandangan Allah, Allah kasih dunia ini kepada siapapun. Muslim, kafir, munafik, fasik, Allah kasih. Tapi tidak Allah kasih iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai.
Kedua, seperti sayap nyamuk. Yang ketiga, Rasulullah SAW melihat bangkai anak kambing yang kupingnya cacat di pasar kota Madinah. Rasul memegangnya, mengatakan, siapa di antara kalian yang mau beli bangkai anak kambing ini 1-2 dirham? Ya Rasulullah, dia sudah mati, bangkai. Kalaupun dia hidup, dia cacat. Siapa di antara kalian yang mau memiliki bangkai kambing ini? Ambil gratis kalau bahasa kita. Ya Rasulullah, dia cacat. Kalaupun dia hidup, dia cacat. Dia mati sekarang bangkai ini. Apa kata Nabi SAW? Wallahi demi Allah, kata Rasulullah. La dunya ala Allah ahwanu min hadha alaikum. Dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian semua. Bayangkan, ini perumpamaan semuanya nggak tanggung-tanggung semua nih, betul ya? Nggak beda-beda tipis gitu, beda dikit. Enggak, bedanya luar biasa, jauh banget luar biasa. Tapi yang jadi masalah kita berilmu atau tidak tentang akhirat itu. Itu jadi masalah ya kawan. Kita berilmu tentang alam kubur atau tidak. Kita berilmu tentang yaumul hisab atau tidak. Kita berilmu tentang mizan. Kita akan ditimbang di hadapan Allah atau tidak. Kita berilmu tentang sirat. Kita akan menjalani jembatan yang terbentang di api neraka jahanam atau tidak. Kita berilmu tentang surga atau neraka atau tidak. Kita berilmu tentang akhirat dengan benar atau tidak. Kalau enggak, pasti lebih cinta kepada dunia ketimbang akhirat. 3-1, bahkan satunya bisa setengah, bahkan kurang dari itu. Yang kedua nih, meyakini, hendaklah seorang muslim meyakini bahwa di belakang dunia ada negeri yang lebih kekal, lebih abadi, itu akhirat Allah. Jadi wajib berarti berilmu ya kawan. Wajib berilmu tentang alam akhirat, wajib berilmu tentang ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan itu keyakinan kita tuh muncul tuh. Keyakinan kita akan timbul. Yang ketiga, memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang sudah ditakdirkan untuknya. Allahu Akbar. Ini diantara buah manis dari iman kepada takdir nih, kawan. Memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Bahkan harusnya sebaliknya. Tambah bersemangat untuk memperoleh dunia. Tambah bersemangat untuk memperoleh dunia karena dunia ini dia niatkan untuk akhirat. Nah, ini bedanya kita nih. Bedanya orang-orang saleh terdahulu dengan diri kita. Ini yang ketiga nih. Hendaklah dia memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan pernah menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang ditakdirkan untuknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah tabaraka wa ta'ala telah menulis takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah azza wa jalla berada di atas air 50.000 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh umat ini nih, seluruh umat ya kan, seluruh umat. Bukan presiden, bukan menteri, bukan bos, bukan orang terkaya di dunia. Seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat ini nih ingin membuat makar, keburukan kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan makar, keburukan kepadamu kecuali Allah yang takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Allahu Akbar. Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, surat Al-Hadid juga tuh, subhanallah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak ada yang menimpa diri kalian dari satu musibah atau di dunia ini, di bumi ini, kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk apa Allah jelaskan seperti itu? Agar kalian tidak terlalu bersedih berlebihan dari apa yang kalian tidak dapatkan.
dan agar kalian tidak terlalu bergembira dari apa yang kalian dapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi zuhudnya kita kepada dunia sama sekali tidak mengurangi dunia yang telah Allah takdirkan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Imam Baihaqi dan yang lainnya, "Lau anna an-nas haraba min rizqihi ka haraba min mauti." Seandainya manusia lari dari rizkinya sebagaimana manusia lari dari kematian, dan enggak ada insyaallah manusia lari dari rizkinya, betul ya? Seandainya ada manusia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rizkinya akan sampai kepadanya sebagaimana kematian akan sampai kepadanya. Allahu Akbar. Tapi sayangnya banyak manusia nggak yakin dengan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini. Enggak yakin Pak Ustadz. Kalau yakin kenapa mengambil yang haram? Betul ya? Kalau yakin kenapa mengambil yang haram? Kalau yakin nggak mungkin berani mengambil yang haram. Karena dia tahu sesuatu yang haram tersebut rizkinya akan mengurangi jatah yang halal ya. Akan mengurangi pasti, nggak mungkin tidak. Keyakinan kita, ini pentingnya masalah akidah nih ya. Keyakinan kita tentang ayat dan hadis ini itu penting luar biasa. Yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu nggak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin al-imanu kullu kata Nabi. Keyakinan itu iman secara keseluruhan. Yakin apa enggak? Gitu. Ini jadi masalah subhanallah. Ini yang ketiga. Hendaklah seorang muslim memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Kewajiban kita hanya berusaha dengan cara yang benar, yang dihalalkan dalam syariat. Doa kepada Allah, tawakal. Urusan hasil bukan urusan kita lagi sudah. Kalau kita dituntut hasil berat banget itu. Kita dituntut caranya benar. Hati kita bergantungnya benar, doanya benar, yang dituju benar. Hasilnya Allah yang kasih. Tapi yakinlah Allah gak mungkin zalim kepada hambanya. Ikhwan. Ini yang ketiga. Yang keempat. Nah 4, 5, 6, 7 ini perkataan Imam Hasan al-Basri. 4, 5, 6, 7 perkataan Imam Hasan al-Basri ketika beliau ditanya tentang rahasia zuhud. Imam Hasan al-Basri ditanya, "Ma sirru zuhdika fid dunya?" Apa rahasia zuhudmu terhadap dunia wahai Imam? Apa rahasia zuhudmu terhadap dunia wahai Imam? Beliau menyebutkan ada 4. Nah, yang 4 ini makanya 4, 5, 6, 7. Yang keempat. Yang ke-1, yang keempat. Gimana bahasa gitu subhanallah. Pokoknya antum paham lah ya. Yang pertama, Imam Hasan al-Basri menyebutkan kiat zuhud yang keempat, tapi perkataan beliau yang pertama. Beliau, "Alimtu bi anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi lahu." Ini masih nyambung dengan yang ketiga tapi beda. Lebih jelas. Aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain. Ajib nih kawan. Aku yakin bahwa rizkiku itu nggak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi lahu, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Allahu Akbar. Jadi rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita bukan seperti paket kilat, boleh, yang bisa ketuker. Enggak. Nggak mungkin subhanallah. Rizki yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan, telah berikan kepada kita, itu nggak mungkin ketuker satu dengan yang lain. Hatta resepnya sama, cara metodenya sama, manajemennya sama, salesnya sama. Rizki seseorang nggak mungkin bisa ketuker. Betul ya? Ini banyak orang sibuk gimana supaya bisnisnya ini nggak diketahui orang dan seterusnya, betul ya? Tapi dia lupa bahwa rizki itu nggak mungkin ketuker, nggak mungkin dijiplak. Rizki itu nggak mungkin dipaste, tahu paste? Nggak mungkin. Resep orang ketika bisnis mungkin bisa dikopi, tapi rizki seseorang nggak mungkin bisa dipaste oleh manusia, subhanallah. Nih kata Imam Hasan al-Basri ini, "Alimtu bi anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi." Aku meyakini benar-benar bahwa rizkiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi lahu, maka hatiku merasa tenang dalam mencarinya. Perkataan beliau yang kedua, dan ini kiat yang kelima. Wa alimtu bi anna amali la yaquma bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Dan aku yakin bahwa amalku tidak akan pernah bisa diwakilkan oleh orang lain. Amalku nih, sholatku, puasaku, zakatku,
Itu nggak bisa diwakilkan orang. Nitip ya sholat ya, bisa? Nggak bisa. Sedekahku nggak bisa diwakilkan orang. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa amalanku tidak kapan bisa diwakilkan oleh orang lain. Fashtaghaltu bihi, sehingga aku sibuk dalam menjalankannya, sibuk dalam beramal. Nah, ini harusnya nih, sibukkan diri kita dengan iman dan amal soleh. Sibukkan diri kita dengan iman dan amal soleh, dengan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala. Karena amalan kita nggak bisa diwakilkan orang sama sekali, subhanallah. Ini berbeda dengan badal haji, badal umroh, itu beda ya. Itu lain cerita tuh, lain cerita. Ini maksudnya apa? Amalan yang kita lakukan itu yang akan kita tuai nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla gitu. Itu yang akan kita tuai, subhanallah. Apa yang kita tanam di sini di dunia nih, benih ini akan kita tuai nanti di negeri akhirat. Kita tuai amal keburukan, maksiat, dosa, maka siapkan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah, beratnya luar biasa tuh. Kita tanam bagus, amal saleh, iman, ilmu, maka kita akan tuai juga bagus nanti di negeri akhirat. Ini yang kedua nih, perkataan luar biasa, masya Allah. Fashtaghaltu bihi, maka aku sibukkan diriku dengan amal tersebut. Karena aku tahu amalanku nggak mungkin bisa diwakilkan oleh orang. Perkataan beliau yang ketiga dan itu yang keenam. Kiat zuhud yang keenam. Wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyah. Allahu akbar. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Azza wa Jalla ar-raqib, maha mengawasi. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Mau manusia nggak ngelihat, mau seluruh makhluk mungkin nggak ngelihat, Allah tabaraka wa ta'ala pasti mengawasi diriku. Bahkan yang terbetik dalam hati kita Allah tahu. Lanjutannya apa? Fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyah. Sehingga aku malu. Allahu akbar. Aku malu ketika Allah mengawasi diriku aku dalam melakukan maksiat kepadanya. Ya Allah karim, subhanallah. Aku yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengawasi diriku. Hingga aku malu merespon pengawasannya dengan melakukan maksiat. Hingga aku malu ketika Allah mengawasiku, aku dalam keadaan bermaksiat. Seluruh nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada diri kita akan Allah tanya di hadapan Allah. Ya, untuk apa kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut? Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Allah? Jasad kita Allah tanya, harta kita Allah tanya, pangkat jabatan kita Allah tanya, kekuatan kita Allah tanya, ketampanan, kecantikan Allah tanya, semua. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kalian gunakan untuk apa? Maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah, ikhwan. Berat luar biasa. Ketika kita diberikan berbagai macam kenikmatan, tapi kenikmatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan amal maksiat dan dosa kepada Allah. Wallah berat. Berat. Untuk mempertanggungjawabkan hisab kita saja yang halal itu berat. Apalagi hisab yang haram. La ilaha illallah. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mensifati dunia apa? Dunia itu yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Yang halal dihisab, bayangkan semua. Nggak terkecuali. Jadi bukan harta doang yang dihisab, semua. Seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang haram akan diazab. Untuk mempertanggungjawabkan hisab kita yang halal aja ini, lama luar biasa di hadapan Allah, betul ya? Allah tanya itu luar biasa. Apalagi yang haram. La ilaha illallah. Allahu akbar.